Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hadza li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin, sebagai salah satu bentuk syukur kita atas kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kenikmatan besar, sebuah pemberian yang tak tertandingi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan ihsan yang sudah diberikan, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pada kesempatan ini di bulan Ramadan yang insya Allah menjadi bulan bagi kesempatan kita untuk menghapuskan seluruh dosa, menjadikan sebuah kesempatan untuk kita semua bermuhasabah atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Terlepas dari itu semua, bahkan di bulan Ramadan menjadi kesempatan besar untuk kita semua menjadi diri yang lebih baik dari sebelumnya. Tetapi dalam kehidupan ini tidak terlepas dengan namanya permasalahan, beban, tanggung jawab, yang dimana semua hal tersebut dapat kita rasakan, yakni menyakitkan, melelahkan, dan juga membuat kita berada dalam titik terendah sekalipun. Bahkan dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membenci kita. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala percuma membuat kita, menciptakan manusia, atau bahkan melupakan manusia. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan permasalahan, menciptakan berbagai ujian. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas diri kita. Di selain itu, sebagai bentuk dari pembuatan atau menciptakan versi terbaik dari manusia, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seringkali memberikan berbagai penguatan-penguatan, baik itu berupa ujian atau permasalahan, dan bentuk kedua dengan pujian. Dengan dua hal tersebut, manusia dapat dijadikan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri. Saya teringat dengan sebuah tokoh. Saya teringat sebuah cerita dari seorang tokoh yang bernama Viktor Frankl. Viktor Frankl ini dalam bukunya yang berjudul Man Searching for Meaning. Sebagai gambaran, beliau berada dalam masa perang dunia, yang dimana beliau berada atau ditempatkan di kamp konsentrasi yang dilaksanakan oleh Nazi negara Jerman. Seperti yang kita tahu, dengan kejadian tersebut menjadi salah satu sejarah paling gelap yang pernah dihadapi oleh manusia. Setiap hari mendengarkan teriakan-teriakan, setiap hari melihat anak dan ibunya dipisahkan secara paksa, dan juga setiap hari melihat kematian dari orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun hal tersebut menjadi sebuah gambaran terburuk untuk dihadapi seorang manusia, tetapi Viktor Frankl membuktikan, meskipun dalam keadaan yang buruk, meskipun dalam lingkungan yang tidak mendukung dengan adanya peningkatan diri, pada akhirnya beliau menunjukkan bahwasanya dengan berada di lingkungan yang tidak mendukung sekalipun,
beliau bisa memberikan manfaat, beliau bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya yang sama-sama menghadapi permasalahan yang sama. Dan pada akhirnya beliau dapat terbebaskan dari keadaan tersebut. Mungkin secara sekilas hal tersebut sudah biasa, mungkin ditunjukkan dalam film-film action ataupun dalam film-film yang dimana aktornya berada di paling bawah dan di akhir film mendapatkan happy ending ataupun akhir yang membahagiakan. Tetapi kita lihat secara serius dalam permasalahan tersebut ada hal yang sehari-hari kita hadapi, yang dimana kita mendapatkan kekecewaan, kita mendapatkan beban dalam kehidupan ini. Tetapi permasalahannya, apakah kita akan selalu berada dalam keterpurukan tersebut atau mengubahnya menjadi sebuah kebaikan di seluruh hidup kita? Mungkin salah satu hal tersebut dapat berkorelasi atau berhubungan dengan konsep psikologi yang bernama mindfulness. Mindfulness tersendiri merupakan sebuah keadaan sadar penuh dan juga hadir akan apa yang sedang kita pikirkan atau yang sedang kita kerjakan. Dengan adanya konsep mindfulness ini, kita mengharapkan sebuah keadaan di mana yang tadi seperti yang dihadapi oleh Viktor Frankl, meskipun kita berada dalam sebuah dunia penuh distraksi, sebuah era di mana meluapnya seluruh informasi yang membuat kita hilang fokus, yang membuat kita kebingungan apa sih yang ingin kita dapatkan dalam kehidupan ini. Mungkin untuk lebih komprehensifnya, konsep mindfulness ini pun dalam Islam sudah dijelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah atau dengan berzikir itu dapat menenangkan hati. Dalam hal tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan kita bahwasanya kita tidak perlu terfokus pada permasalahan, kita tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan. Tugas kita hanyalah berzikir atau mengingat bahwasanya Allah dekat dengan kita. Maka mintalah pertolongan, maka ajukanlah proposal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Dengan keadaan tersebut, manusia ataupun seorang muslim sekalipun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian, baik itu ujian yang paling berat sekalipun atau ujian-ujian dalam bentuk keindahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingin menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin manusia, khususnya muslim, itu berada dalam kerugian yang paling besar, yakni nanti di akhirat masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan adanya dua pandangan tersebut, baik itu dari barat yang tadi mungkin dari konsep psikologi dan juga dalam pandangan timur, dalam pandangan Islam, kita sebutlah mindfulness itu menjadi salah satu solusi untuk keadaan kita saat ini ataupun untuk kehidupan kelak. Dengan adanya mindfulness ini dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Contohnya dengan mencoba untuk bermeditasi ataupun berdiam diri, atau nama lainnya adalah berkontemplasi, memikirkan hal-hal yang kita sedang hadapi. Ataupun dalam ranah Islam, mindfulness itu dapat dilaksanakan dalam ibadah sholat, dalam ibadah zikir, membaca Al-Quran. Dalam ibadah tersebut kita tidak perlu untuk memikirkan hal-hal atau tidak perlu mencemaskan masa depan kita secara khusus ataupun terjebak dengan masa lalu. Kita cukup dengan berada dalam situasi saat ini, menginginkan kebaikan untuk kita
dengan berusaha dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sejarah pun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan konsep mindfulness ini. Oke, satu contohnya seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melakukan tahannuts atau berdiam diri di Gua Hira untuk merenungkan keadaan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir pada saat itu yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan melakukannya meditasi ataupun tahanut tersebut, Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, yakni surah Al-Alaq, yang dimana menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan Islam menyebar di seluruh dunia. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim seyogianya mencontoh dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga ingat, Islam datang untuk kebaikan seluruh manusia dan Rasulullah diturunkan untuk memperbaiki akhlak dari seluruh manusia. Dan dengan adanya mindfulness atau konsep mindfulness ini dapat memberikan berbagai kebaikan. Salah satunya meringankan rasa gelisah, menghilangkan rasa hilang arah, dan juga bahkan meringankan atau menghilangkan depresi. Mungkin salah satu fenomena yang telah kita temui saat ini, banyak remaja yang kehilangan arah bahkan masih mencari jati dirinya, dan tidak pula sedikit pada saat mengambil keputusan tersebut dapat berdampak buruk bagi kehidupan kelak. Maka dari itu, saya mengharapkan kepada seluruh teman-teman semua dan juga khususnya kepada diri saya sendiri untuk terus bermuhasabah, untuk meningkatkan kualitas diri, untuk mengajak, ayo kita bersama-sama memberikan kebaikan, menyebarkan keberkahan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang terakhir, saya ingin menyampaikan bahwasanya dengan konsep mindfulness ini kita dapat memberikan kebaikan atau bahkan kebermanfaatan baik untuk diri sendiri dan juga orang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh, innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.